Semua orang melihat Jepang dari sudut-sudut pandang tertentu. Mungkin seperti filter. Kamu melihat lampu neon Shibuya, kuil Kyoto yang tenang, warna-warni dunia anime yang hidup. Kamu mendengar J-pop yang ceria, efisiensi Shinkansen yang tenang, kesopanan dalam setiap arigato gozaimasu. Ini adalah gambaran yang indah, yang ditata dan disajikan dengan cermat kepada dunia. Ini adalah Jepang yang saya kenal, tetapi bukan satu-satunya Jepang yang saya kenal. Ada arus bawah, dengungan samar dari sesuatu yang lebih berat di balik permukaan yang mengkilap. Bayangan yang membentang panjang dan dalam, dilemparkan oleh kecemerlangan pencapaian teknologi dan budayanya. Ini bukan cerita yang akan kamu temukan di panduan perjalanan atau majalah mengkilap. Ini bukan tentang tempat ramen terbaik atau lokasi melihat bunga sakura yang paling indah. Ini tentang ruang di antara. Apartemen yang sunyi, kantor yang kosong larut malam, percakapan pelan tentang hal-hal yang masyarakat lebih suka tidak akui. Ini tentang tekanan besar yang terbangun dalam budaya yang menghargai kolektif di atas individu. Harmoni di atas konfrontasi jujur. Ini adalah kisah Jepang yang ada ketika turis pulang dan lampu neon berkedip mati, mengungkapkan kenyataan pahit yang seharusnya mereka tutupi. Kita akan mengupas lapisan-lapisan negara yang menarik dan kompleks ini. Kita akan menjelajahi kisah-kisah mereka yang terabaikan, mereka yang tersembunyi, dan mereka yang telah membayar harga tertinggi untuk mengejar kesempurnaan tanpa henti. Ini bukan untuk meremehkan keindahan Jepang, tetapi untuk memahaminya lebih lengkap. Untuk melihat gambaran keseluruhan, kamu harus bersedia melihat ke dalam bayangannya. Inilah Jepang yang tidak kamu lihat di anime atau di kartu pos. Ini adalah kisah tentang yang tak terlihat. Di sebuah negara dengan 125 juta penduduk, di mana komunitas dan harmoni sosial adalah pilar budaya, ada populasi hantu yang semakin bertambah. Mereka bukan roh, melainkan individu yang hidup dan bernapas yang telah memilih untuk menghilang dari dunia. Kita menyebut mereka hikikomori, mereka yang menarik diri, para pertapa. Mereka mengurung diri dalam satu ruangan, terkadang selama bertahun-tahun, terkadang selama puluhan tahun, memutuskan hubungan dengan teman, keluarga, dan masyarakat itu sendiri. Satu-satunya hubungan mereka dengan dunia luar seringkali adalah layar, jendela digital yang menawarkan pelarian, tetapi tidak ada kontak nyata. Ini adalah epidemi yang sunyi, protes diam-diam terhadap dunia yang tidak bisa lagi mereka hadapi. Angkanya sangat mengejutkan, dan jujur saja mungkin diremehkan. Pemerintah memperkirakan lebih dari 1 juta hikikomori, tetapi banyak keluarga menyembunyikan kenyataan ini karena malu. Jadi angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Ini bukan hanya remaja yang mengurung diri karena hari yang buruk di sekolah. Kita melihat masalah 2030, di mana generasi pertama hikikomori yang menarik diri pada tahun 90-an, kini berusia 50-an dan 60-an. Orang tua mereka yang menua, yang telah menjadi satu-satunya pengasuh mereka, mulai meninggal dunia, meninggalkan mereka sendirian, dan tidak siap menghadapi dunia yang belum mereka geluti selama separuh hidup mereka. Bayangkan kesunyian ruangan itu, siang berganti malam, musim berganti di luar jendela yang tidak pernah dibuka. Dunia terus berjalan, teknologi berkembang, teman-teman menikah, kota-kota dibangun kembali. Tetapi bagi hikikomori, waktu berhenti. Pemicu awalnya bisa apa saja, perundungan di sekolah, kegagalan masuk universitas yang bagus, atau tekanan besar dunia korporat. Tetapi apa yang dimulai sebagai penarikan diri sementara perlahan-lahan mengeras menjadi penjara permanen, di mana dindingnya dibangun bukan dari bata, tetapi dari kecemasan, ketakutan, dan rasa kegagalan yang mendalam. Ada sebuah kasus yang membuat seluruh negeri merinding. Seorang pria berusia akhir 50-an ditemukan di rumahnya, berbulan-bulan setelah orang tuanya meninggal. Dia tidak meninggalkan kamarnya selama lebih dari 30 tahun. Orang tuanya telah merawatnya, meninggalkan makanan di luar pintunya setiap hari. Ketika mereka meninggal, jalur hidupnya terputus. Dia tidak tahu bagaimana meminta bantuan, atau mungkin dia tidak lagi melihat gunanya. Keberadaannya begitu terkait dengan perawatan diam-diam orang tuanya, sehingga tanpa mereka, dia hanya memudar. Dia adalah salah satu hantu. Fenomena ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan sulit tentang kehidupan modern. Tidak hanya di Jepang, tetapi dimanapun. Apa yang ada di masyarakat kita yang membuat menghilang tampak seperti satu-satunya pilihan yang layak bagi begitu banyak orang? Apakah itu tekanan untuk berhasil? Ketakutan akan penilaian?
erosi hubungan manusia yang tulus di dunia yang semakin digital. Hikikomori bukan hanya masalah Jepang. Mereka adalah peringatan yang jelas dan sunyi tentang konsekuensi masyarakat yang tidak menyisakan ruang bagi mereka yang tidak dapat mengikuti. Di Jepang, ada kata untuk bekerja sampai mati, karoshi. Dan ada istilah lain yang lebih mengerikan, karojisatsu, bunuh diri akibat kerja berlebihan. Ini bukan hanya tentang memiliki minggu yang sulit di kantor. Ini adalah bagian sistematis dan sangat mendarah daging dari budaya kerja. Harapannya bukannya untuk melakukan pekerjaanmu, tetapi untuk menunjukkan loyalitas dengan tetap lembur, dengan tidak pernah mengatakan tidak, dengan mengorbankan kehidupan pribadi, kesehatan, dan terkadang keinginanmu untuk hidup demi perusahaan. Kantor menjadi medan perang dan korbannya nyata. Tekanan dimulai sejak dini. Dari bimbingan belajar hingga ujian masuk universitas, persaingan sangat ketat. Mendapatkan posisi di perusahaan bergengsi dipandang sebagai hadiah utama. Tetapi begitu kamu masuk, pertempuran sesungguhnya dimulai. Budaya jam kerja yang panjang sangat meresap. Meninggalkan kantor sebelum bosmu sering dianggap sebagai tanda tidak hormat atau kurangnya komitmen. Kamu diharapkan untuk menghadiri nomikai, pesta minum setelah kerja yang wajib, di mana kamu harus terus tampil, berjejaring, menjadi bagian dari tim. Ini adalah siklus kelelahan yang sepertinya tidak pernah berakhir. Kasus Matsuri Takahashi mengejutkan bangsa. Dia adalah seorang lulusan berusia 24 tahun dari Universitas Tokyo, salah satu universitas terbaik di negara itu. Dia mendapatkan pekerjaan impian di raksasa periklanan Dentsu. Tetapi mimpinya dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk. Postingannya di media sosial mencatat penurunan dirinya. Dia mencatat lebih dari 100 jam lembur dalam 1 bulan. Dia menulis tentang keinginan untuk mati, tentang kondisi fisik dan mentalnya yang hancur. Pada hari Natal tahun 2015, dia melompat dari asrama perusahaannya. Kematiannya secara resmi diakui sebagai karojisatsu. Dan kemudian ada Aokigahara, yang disebut hutan bunuh diri di kaki Gunung Fuji. Meskipun hubungannya dengan bunuh diri seringkali disensasionalisasikan, kenyataannya adalah bahwa itu adalah tempat di mana banyak orang memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Tanda-tanda di pintu masuk memohon kepada pengunjung, hidupmu adalah hadiah berharga dari orang tuamu. Tolong pikirkan orang tua, saudara, dan anak-anakmu. Jangan simpan sendiri. Bicarakan masalahmu. Tetapi, bagi banyak orang, masalah terasa terlalu besar. Tekanan sosial terlalu berat untuk ditanggung. Keheningan hutan menawarkan pelarian terakhir yang tragis dari kebisingan dunia yang menuntut. Pemerintah telah mencoba menerapkan reformasi, membatasi jam lembur. Tetapi mengubah hukum adalah satu hal. Mengubah pola pikir budaya yang sangat tertanam adalah hal lain. Perusahaan menemukan cara untuk menghindari aturan, dan karyawan merasa tertekan untuk melaporkan jam kerja mereka di bawah standar. Tragedi karojisatsu adalah bahwa itu adalah kematian yang disebabkan bukan oleh satu peristiwa, tetapi oleh erosi perlahan dan menghancurkan dari semangat manusia. Ini adalah pengingat bahwa di balik keajaiban ekonomi dan efisiensi korporat Jepang, terdapat biaya manusia yang seringkali terlalu mahal untuk dibayar. Ketika kamu memikirkan kejahatan terorganisir, kamu mungkin membayangkan sesuatu yang tersembunyi, beroperasi sepenuhnya dalam bayang-bayang. Tetapi di Jepang, Yakuza telah lama menempati ruang semi-publik yang aneh. Mereka bukan hanya gangster, mereka adalah merek, dengan kantor sendiri, kartu nama, dan bahkan majalah penggemar. Selama beberapa dekade, mereka telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan sosial, cermin gelap yang mencerminkan tatanan kaku masyarakat Jepang arus utama. Dunia mereka adalah dunia ritual, kesetiaan, dan kekerasan, beroperasi di bawah kode yang kuno sekaligus modern. Pengaruh mereka meresap ke dalam sisi gelap kota-kota Jepang yang berkilauan. Berjalanlah melalui Kabukicho di Tokyo, distrik lampu merah terbesar di Asia. Di permukaan, itu adalah labirin restoran, bar, dan tempat karaoke yang memukau. Tetapi di balik fasad yang berkilauan itu, tangan Yakuza ada di mana-mana. Mereka mengendalikan pemerasan, sarang perjudian ilegal, dan mizu shobai, atau perdagangan air klub-klub hostes dan kehidupan malam. Mereka adalah pemilik tanah yang tak terlihat, mitra yang diam, penegak hukum yang menjaga semacam tim ketertiban mereka melalui intimidasi dan ketakutan. Struktur keluarga Yakuza meniru hubungan tradisional Jepang, senpai kohai, senior junior.
tetapi dipelintir menjadi sistem kepatuhan mutlak. Oh ya bun, sosok ayah memegang otoritas penuh atas Kobun, anak-anaknya. Loyalitas adalah yang terpenting, dan pengkhianatan dibalas dengan hukuman berat, yang secara terkenal dilambangkan Deng Yubitsume. Tindakan ritual memotong jari sendiri sebagai permintaan maaf. Hierarki dan kode kehormatan yang ketat ini, secara paradoks, terkadang membuat mereka tampak lebih berprinsip daripada penjahat kacau di negara lain. Tetapi, jangan salah mengira ritual sebagai kebenaran. Bisnis mereka adalah eksploitasi. Mereka memangsa yang rentan, memperdagangkan orang, menjalankan operasi rentenir yang menjebak individu-individu yang putus asa dalam utang yang tak terhindarkan, dan menyusup ke bisnis yang sah untuk mencuci uang mereka. Mereka adalah ahli di area abu-abu hukum, mengeksploitasi celah hukum, dan menggunakan reputasi menakutkan mereka untuk membungkam oposisi. Meskipun kekuatan mereka telah berkurang oleh undang-undang anti-geng yang lebih ketat dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjadi lebih baik dalam bersembunyi. Operasi mereka lebih canggih dan kurang terlihat. Mungkin aspek paling kompleks dari citra publik mereka adalah respons mereka terhadap bencana. Setelah gempa Kobe pada tahun 1995 dan tsunami Tohoku pada tahun 2011, kelompok Yakuza, termasuk yang pertama memberikan bantuan, mengirimkan makanan, air, dan selimut kepada korban lebih cepat daripada pemerintah. Apakah itu belas kasih yang tulus? Atau apakah itu langkah hubungan masyarakat yang diperhitungkan? Cara untuk membangun niat baik dan mengingatkan publik akan kehadiran dan kekuatan mereka. Ambigu inilah yang membuat Yakuza begitu menarik dan begitu meresahkan. Mereka adalah ancaman sosial dan, kadang-kadang, bentuk aneh dan menyimpang dari pelayanan sosial, bagian permanen dari Jepang yang tak terlihat. Internet seharusnya menghubungkan kita, membangun komunitas, membuat kita merasa tidak terlalu sendirian. Tetapi di sudut-sudut gelap web Jepang, itu telah dipelintir menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu telah menjadi tempat di mana orang-orang yang putus asa menemukan bukan harapan, tetapi validasi untuk pikiran tergelap mereka. Ini adalah Jisatsuneto, situs web bunuh diri dan forum online. Di sini, anonimitas memberikan perisai, memungkinkan orang untuk mengekspresikan perasaan putus asa, yang tidak akan pernah berani mereka ucapkan dalam masyarakat yang menghargai ketabahan dan memendam emosi. Forum-forum ini bukanlah tempat di mana orang diyakinkan untuk tidak bunuh diri. Sebaliknya, mereka sering berfungsi sebagai ruang gema keputusasaan. Pengguna berbagi metode, membahas perjanjian, dan menemukan pasangan untuk mati bersama. Logikanya sangat praktis. Lebih sulit untuk mundur jika kamu sudah berjanji kepada orang lain. Ini mengubah tindakan yang paling soliter menjadi proyek kolaboratif. Mereka membicarakannya dengan ketenangan yang terpisah, menggunakan kata-kata kode dan eufemisme, merencanakan saat-saat terakhir mereka seperti perjalanan, mengordinasikan detail hingga detik terakhir. Ini adalah komunitas yang dibangun di sekitar keinginan bersama untuk mengakhiri keberadaan mereka. Kesepian yang mendorong orang ke situs-situs ini sangat terasa. Di dunia di mana mereka merasa tidak terlihat dan disalahpahami, menemukan orang lain yang merasakan hal yang sama persis bisa menjadi bentuk kelegaan yang kuat dan berbahaya. Postingan-postingan itu sangat menyedihkan. Saya gagal ujian. Saya kehilangan pekerjaan. Keluarga saya akan lebih baik tanpa saya. Ini adalah tragedi-tragedi sunyi yang ketika dibagikan di forum-forum ini diperbesar dan diperkuat. Suasana kolektif menarik semua orang semakin ke bawah. Membuat bunuh diri tampak bukan hanya sebagai pilihan, tetapi satu-satunya kesimpulan yang logis. Salah satu kasus paling terkenal membawa kenyataan gelap ini ke permukaan. Polisi menemukan sebuah van yang diparkir di daerah terpencil. Di dalamnya, mereka menemukan 7 mayat, pria dan wanita, sebagian besar berusia 20-an, yang belum pernah bertemu sebelumnya. Mereka semua terhubung melalui situs web bunuh diri. Mereka menyegel jendela dan pintu van dengan selotip dan menyalakan pembakar arang, mati bersama karena keracunan karbon monoksida. Mereka adalah orang asing yang hanya disatukan oleh keinginan bersama untuk menghilang. Ini bukan insiden terisolasi. Perjanjian serupa telah ditemukan berkali-kali selama bertahun-tahun. Ruang digital ini adalah gejala penyakit sosial yang lebih dalam. Mereka ada karena jalan keluar di dunia nyata untuk mengekspresikan kerentanan sangat terbatas. Ketika masyarakat tidak menawarkan jalan keluar untuk rasa sakit, orang akan menciptakan jalan keluar mereka sendiri.
Jisatsu Neto adalah bukti tragis kegagalan komunitas di dunia fisik. Mereka mewakili paradoks utama era digital, tempat di mana orang akhirnya dapat terhubung dengan orang lain, tetapi hanya dalam pengejaran bersama atas kehancuran diri mereka sendiri. Ini adalah cerminan yang menghantui isolasi di era yang sangat terhubung. Masyarakat Jepang sering dianggap sebagai salah satu yang paling homogen di dunia. Citra persatuan ini dijaga dengan cermat, tetapi ada harganya. Ini menciptakan dinamika kita versus mereka yang kuat. Dan bagi mereka yang termasuk dalam kategori mereka, hidup bisa menjadi perjuangan terus-menerus melawan dinding prasangka yang tak terlihat. Ini bukan rasisme yang terang-terangan dan agresif, tetapi sesuatu yang lebih halus dan berbahaya. Pengucilan yang tenang, pengasingan sistemik yang memengaruhi segala hal mulai dari mencari tempat tinggal hingga mendapatkan pekerjaan. Pertimbangkan Burakumin, kasta tak tersentuh di Jepang. Meskipun sistem kasta feodal secara resmi dihapuskan pada tahun 1871, stigma itu tetap ada. Keturunan dari mereka yang bekerja di pekerjaan yang dianggap tidak murni, tukang jagal, penyamak kulit, algojo, mereka secara fisik dan genetik tidak dapat dibedakan dari orang Jepang lainnya. Namun, sejarah keluarga mereka yang dicatat dalam Koseki, daftar keluarga rahasia, dapat mengikuti mereka selama beberapa generasi. Bahkan saat ini, beberapa perusahaan dan keluarga melakukan pemeriksaan latar belakang untuk memastikan calon karyawan atau pasangan tidak memiliki leluhur buraku. Ini adalah diskriminasi berdasarkan hantu masa lalu. Lalu ada orang Ainu pribumi di Hokkaido, Pulau Utara Jepang. Selama berabad-abad, budaya, bahasa, dan tanah mereka secara sistematis direnggut oleh kebijakan asimilasi paksa. Mereka dipaksa untuk mengadopsi nama Jepang dan dilarang mempraktikkan adat istiadat mereka sendiri. Baru pada tahun 2019 pemerintah secara resmi mengakui mereka sebagai masyarakat adat Jepang. Bagi banyak orang Ainu, itu terlalu sedikit, terlalu terlambat. Kerusakan telah terjadi, budaya mereka hancur, dan mereka terus menghadapi kesulitan ekonomi dan diskriminasi, terjebak di antara masa lalu yang dicuri dan masa kini yang tidak sepenuhnya menerima mereka. Dan tentu saja, ada pengalaman menjadi gaijin atau orang asing. Meskipun Jepang bisa menjadi tempat yang sangat ramah bagi turis, tinggal di sini adalah cerita yang berbeda. Kamu sering dianggap sebagai orang luar abadi, tidak peduli berapa lama kamu tinggal di sini, atau seberapa baik kamu berbicara bahasa. Mencari apartemen bisa menjadi mimpi buruk. Dengan pemilik rumah secara terang-terangan menolak menyewakan kepada orang asing. Kamu mungkin dipuji karena kemampuan bahasa Jepangmu, tetapi itu adalah pujian yang terus mengingatmu bahwa kamu bukan dan tidak akan pernah dianggap sebagai salah satu dari mereka. Ini adalah garis yang sopan tetapi tegas yang ditarik di pasir. Keinginan yang mengakar dalam untuk homogenitas ini menciptakan masyarakat yang tidak nyaman dengan perbedaan. Ini adalah tekanan untuk menyesuaikan diri yang dirasakan tidak hanya oleh kaum minoritas, tetapi oleh semua orang Jepang. Setiap penyimpangan dari norma, baik dalam penampilan, pendapat atau gaya hidup, dapat menyebabkan pengucilan. Diskriminasi yang dihadapi oleh Burakumin, Ainu dan Gaijin hanyalah manifestasi paling ekstrem dari kecenderungan budaya ini. Ini adalah pengingat bahwa harmoni Jepang yang dirayakan seringkali dicapai melalui pengucilan diam-diam dari mereka yang tidak sesuai dengan cetakan. Di negara yang dihormati karena ikatan keluarga yang kuat dan rasa hormat terhadap orang tua, fenomena yang sunyi dan tragis semakin umum terjadi. Ini disebut kodokushi atau kematian yang kesepian. Ini terjadi ketika orang, paling sering orang tua, meninggal sendirian di rumah mereka dan tetap tidak ditemukan selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Kematian mereka tidak diketahui sampai tetangga mengeluh tentang bau aneh, atau ketika tagihan yang belum dibayar menumpuk, dan pihak berwenang dipanggil untuk memeriksa mereka. Ini adalah konsekuensi terakhir yang memilukan dari masyarakat, yang bergulat dengan populasi yang menua, dan hubungan sosial yang rapuh. Kisah-kisah itu sangat menyedihkan. Seorang pria tua ditemukan tergeletak di depan televisinya, yang masih menyala. Seorang wanita ditemukan di bak mandinya lama setelah dia meninggal. Ini bukan orang-orang yang tidak dicintai atau yang tidak memiliki keluarga. Seringkali, mereka memiliki anak dan kerabat yang terlalu sibuk, tinggal terlalu jauh, atau telah terasing selama bertahun-tahun.
Gaya hidup perkotaan yang serba cepat telah melemahkan struktur keluarga multigenerasi yang pernah menjadi landasan masyarakat Jepang. Orang tua semakin dibiarkan mengurus diri sendiri. Munculnya Kodokushi telah melahirkan industri baru yang suram. Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam membersihkan apartemen orang yang meninggal. Ini bukan kru pembersih biasa. Mereka adalah pembersih trauma, menangani akibat biologis dari dekomposisi. Mereka memasuki rumah-rumah ini yang seringkali membeku dalam waktu dan harus menyortir seluruh kehidupan seseorang. Foto, surat, barang-barang sebelum membersihkan ruangan. Para pembersih ini seringkali adalah orang terakhir yang menyaksikan kehidupan yang pernah ada di sana. Menyusun sebuah cerita dari benda-benda yang tertinggal. Seorang pembersih berbicara tentang kesepian yang mendalam yang dia saksikan. Dia menemukan kalender dengan janji yang tidak akan pernah ditepati, lemari es dengan makanan yang tidak pernah dimakan, dan surat-surat yang tidak pernah dikirim. Dia mengatakan hal yang paling umum dia lihat adalah bukti penghentian yang tiba-tiba. Semuanya normal, dan kemudian itu berakhir begitu saja. Ini adalah ilustrasi yang jelas tentang bagaimana seseorang dapat hadir secara fisik di kota jutaan orang yang ramai, namun begitu terisolasi sehingga ketidakhadirannya tidak disadari. Kodokushi lebih dari sekadar masalah masyarakat yang menua. Ini adalah krisis komunitas. Ini mengekspos retakan dalam jaring pengaman sosial dan erosi ikatan tetangga. Di masa lalu, tetanggamu mengetahui kebiasaanmu. Mereka akan memperhatikan jika tiraimu tidak dibuka atau jika kamu tidak mengambil suratmu. Dalam anonimitas kompleks apartemen modern, rasa tanggung jawab bersama itu telah memudar. Kematian yang kesepian adalah lonceng alarm yang tenang, memperingatkan masa depan, di mana semakin banyak orang mungkin menghilang begitu saja. Saat-saat terakhir mereka tidak teramati dan tidak diratapi. Ada peribahasa Jepang, paku yang menonjol akan dipalu. Ungkapan tunggal ini merangkum tekanan sosial yang luar biasa yang mengatur kehidupan di Jepang. Ini adalah budaya yang menghargai konformitas, harmoni, dan kebaikan kolektif di atas segalanya. Tetapi pengejaran tanpa henti akan masyarakat yang sempurna dan harmonis ini menciptakan lingkungan beracun di mana individualitas ditekan dan beban harapan bisa menjadi tak tertahankan. Tekanan untuk menjadi sempurna, untuk menyesuaikan diri, untuk tidak pernah gagal adalah beban berat yang harus ditanggung sejak usia sangat muda. Tekanan ini bermanifestasi secara brutal di sekolah melalui ijime atau perundungan. Ini seringkali bukan fisik, tetapi semacam perang psikologis, pengucilan sistematis. Seorang siswa yang berbeda dalam hal apapun, baik itu penampilan, latar belakang keluarga, atau bahkan hanya karena mereka pendiam, dapat menjadi sasaran. Seluruh kelas mungkin berpartisipasi dalam mengabaikan mereka. Pengalaman yang menghancurkan jiwa dari kematian sosial. Guru, terikat oleh tekanan yang sama untuk menjaga harmoni tingkat permukaan, seringkali memalingkan muka, tidak mau menghadapi keburukan di bawahnya. Bagi wanita, harapan adalah jalan setapak yang memusingkan dan kontradiktif. Mereka didorong untuk berprestasi secara akademis dan profesional, tetapi juga untuk menjadi istri dan ibu yang sempurna. Shu, seorang Ryosai Kenbo. Seorang wanita yang memprioritaskan karirnya mungkin dianggap egois atau tidak feminin. Jika dia menikah, ada tekanan besar untuk berhenti dari pekerjaannya untuk membesarkan anak-anak. Jika dia mencoba melakukan keduanya, dia menghadapi shift kedua yang melelahkan di rumah. Dan budaya perusahaan yang seringkali tidak mengakomodasi ibu yang bekerja. Ini adalah permainan di mana aturannya dirancang untuk membuatnya hampir mustahil untuk menang. Dunia idola dan hiburan adalah mikrokosmos dari budaya ini, diperbesar hingga tingkat ekstrem. Idola bukan hanya penyanyi atau penampil. Mereka adalah produk, dijual dengan citra kesempurnaan yang murni dan tidak dapat dicapai. Mereka terikat oleh kontrak ketat yang mengontrol kehidupan publik dan pribadi mereka, termasuk klausul larangan berkencan. Mereka harus selalu tersenyum, selalu bersyukur, selalu dapat diakses oleh penggemar mereka. Setiap retakan dalam fasad yang dibangun dengan hati-hati ini, setiap petunjuk cacat manusia normal, dapat menyebabkan penghinaan publik dan akhir karir mereka. Tekanan beracun ini mencapai klimaks tragis dengan kematian Hana Kimura, seorang pegulat profesional dan bintang realitas Terrace House. Setelah pertengkaran di layar, dia menjadi sasaran gelombang cyberbullying online yang tak henti-hentinya. Ratusan pesan kebencian setiap hari menyuruhnya untuk menghilang dan mati. Pelecehan konstan,
ditambah dengan tekanan untuk mempertahankan persona publik tertentu menjadi terlalu berat. Pada usia 22 tahun, dia mengakhiri hidupnya. Kematiannya adalah dakwaan yang menghancurkan budaya yang menuntut kesempurnaan dan menunjukkan sedikit belas kasihan kepada mereka yang gagal. Jadi apa itu Jepang? Apakah itu negeri keajaiban teknologi, tradisi kuno yang dilestarikan dengan sangat hati-hati, budaya yang telah memikat dunia dengan seni dan estetika? Ya, itu semua. Keindahannya nyata, efisiensinya nyata, kesopanannya nyata. Tetapi itu juga negeri kontras yang mendalam dan seringkali menyakitkan. Untuk setiap gedung pencakar langit yang berkilauan, ada bayangan apartemen yang sepi. Untuk setiap kelompok yang harmonis, ada individu yang telah dipalu karena menonjol. Inilah kompleksitas yang hilang dalam terjemahan, nuansa yang tidak pernah bisa ditangkap oleh kartu pos. Hal-hal yang membuat Jepang begitu mengagumkan, dedikasinya terhadap ketertiban, semangat kolektifnya, pengejaran kesempurnaan, adalah hal yang sama yang menciptakan tekanan luar biasa yang dapat menyebabkan hikikomori, karoshi, hingga rasa isolasi yang mendalam. Ini adalah masyarakat yang berfungsi seperti mesin yang indah dan rumit, tetapi terkadang mengorbankan hati manusia individu yang menjadi komponennya. Mencintai Jepang, menurut saya, adalah menerima dualitasnya, merangkul cahayanya sambil mengakui keberadaan bayangannya. Ini bukan tentang menghakimi, ini tentang memahami. Ini tentang melihat sebuah negara bukan sebagai monolit atau stereotip, tetapi sebagai tempat yang hidup dan bernapas, yang dipenuhi jutaan kisah individu tentang perjuangan dan ketahanan. Ini tentang mengenali bahwa di balik bunga sakura dan anime, ada kenyataan yang jauh lebih rumit, lebih menantang, dan pada akhirnya lebih manusiawi. Jepang yang tak terlihat bukanlah dakwaan terhadap Jepang yang terlihat. Itu adalah bagian yang tak terpisahkan darinya. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, yang menarik. Jadi, saya akan bertanya lagi, apakah kamu masih melihat Jepang dari sudut pandang yang sama?